Siti dari kelas HK23A. Jadi saya akan memaparkan garis-garis besar pidana dalam KUHP berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Jadi yang pertama ditinjau dari tujuannya. Alasan KUHP baru ini diperbarui karena KUHP yang lama ini sudah bersifat usang dan tidak relevan lagi dengan kehidupan saat ini. Lalu selanjutnya disesuaikan dengan perubahan zaman atau era zaman 5.0 di mana manusia dan teknologi berpusat menjadi satu, dan zaman ini diusung oleh Jepang dari tahun 2019. Lalu yang ketiga ini untuk menjamin kepastian hukum. Artinya perbuatan dan peristiwa tersebut atau pelanggaran yang akan terjadi suatu saat nanti memang sudah pasti dan dimuat dalam sebuah undang-undang untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum. Lalu selanjutnya mengenai hukuman atau pidana yang dijatuhkan kepada pelaku, ini lebih bersifat rehabilitatif. Dalam KUHP baru, rehabilitasi ini berfokus pada korban dan juga pelaku, di mana bagi korban ini fokus untuk memulihkan haknya yang hilang, sedangkan bagi pelaku ini lebih bersifat rehabilitatif untuk memperbaiki perilaku dan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pernah ia lakukan agar tidak terulang kembali. Dalam KUHP baru, lebih cenderung menganut aliran dualistik, yaitu memisahkan tindak pidana dan juga pertanggungjawaban si pelaku. Lalu yang selanjutnya, perbedaan mencolok ini terletak pada jumlah pasal, di mana dalam KUHP yang lama, pasal ini berjumlah 511 pasal yang terdiri dari pembunuhan, pencurian, penipuan, dan juga tentang pidana. Sedangkan dalam KUHP baru, pasal ini berjumlah 628 pasal yang selain terdiri dari pembunuhan, pencurian, penipuan, dan juga hukuman pidana. KUHP baru juga memuat tentang narkotika, terorisme, genosida, dan juga tindak pidana korupsi. KUHP yang lama, narkotika ini tidak diatur jelas maknanya, hanya diatur tentang peredaran gelap dan juga penyalahgunaan obat-obatan. Namun dalam KUHP baru, pasal tersebut lebih diperjelas dan diperluas maknanya dan juga konteksnya itu kemana. Selanjutnya, dalam KUHP baru, kejahatan dan pelanggaran ini sudah dijadikan satu buku, yaitu terletak di buku 2 atau tentang tindak pidana. Karena dalam KUHP yang lama, pelanggaran dan kejahatan ini dipisahkan, yaitu buku 2 dan juga buku 3. Sedangkan dalam KUHP baru, hal tersebut sudah disatukan, yaitu menjadi tindak pidana, sebuah tindak pidana. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai pembaharuan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.